Material, ornamen dan bahan finishing interior. A. Material pada desain interior. Material pada desain interior yaitu bahan yang diperlukan dalam suatu desain interior. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruangan yang indah dan menarik. Bahan yang sering digunakan dalam desain interior adalah sebagai berikut. Satu. Bahan furnitur. A. Kayu solid, solid wood. Kayu merupakan material alami yang sering dipakai sebagai bahan dasar furnitur. Selain bentuknya yang indah dan memiliki banyak sumber, pengolahan kayu relatif mudah. Kayu sangat digemari, khususnya di Indonesia. Salah satu jenis kayu yang perlu diketahui adalah kayu solid, solid wood. Solid wood merupakan kayu yang diolah secara langsung dari jenis pohon kayu yang digemari karena memiliki ketahanan serta keawetan tinggi. Kayu solid berasal dari batang-batang pohon. Batang-batang tersebut dipotong menjadi balok-balok kotak atau berbentuk papan. Kayu solid adalah bahan umum mebel dan furnitur yang paling bagus dengan harga paling mahal yang karena berasal dari potongan kayu tanpa diolah. Berikut ini adalah jenis kayu solid yang dikenal karena kualitas dan teksturnya yang indah pada berbagai produk furnitur. 1. Kayu mahoni. 2. Kayu jati. 3. Kayu sungkai. 4. Kayu pinus. 5. Kayu bambu. 6. Kayu oak. Kelebihan dari kayu solid adalah sebagai berikut. 1. Kayu solid dapat bertahan hingga lebih dari 15 tahun bergantung pada kondisi cuaca dan perawatannya. 2. Kayu solid juga tahan terhadap air dalam jangka waktu yang relatif lama asal tidak terendam selama berbulan-bulan. 3. Paparan sinar matahari yang secara langsung dan suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada furnitur. Berbahan kayu solid. 4. Kelembaban yang terlalu tinggi akan mengembangkan kayu hingga retak, sementara kelembaban yang terlalu rendah akan mengerutkan kayu sehingga memungkinkan tumbuhnya jamur serta serangga perusak lainnya. B. Kayu olahan. 1. Plywood. Plywood multiplex adalah papan material yang tersusun dari beberapa lapis kayu melalui proses perekatan dan pemampatan tekanan tinggi. Plywood terdiri dari kombinasi lapisan serat-serat dan kulit kayu dengan lapisan permukaan luar lebih kuat daripada lapisan tengah. Hal tersebut berfungsi untuk mereduksi pemuaian dan tekanan tekuk. Sifat dasar plywood tidak mudah ditekuk, lebih tahan cuaca, dan mudah dibentuk terutama untuk pembuatan furnitur rumah tinggal. Kelebihan dari plywood multiplex adalah 1. Kuat terhadap cuaca dan gaya tekuk. 2. Lebih kokoh sebagai rangka utama furnitur, mebel. Dan 3. Lebih tahan terhadap air.
Adapun kekurangan dari plywood adalah 1. Beberapa kualitas plywood tidak memiliki permukaan mulus dan halus, kadang ditemukan permukaan yang bergelombang. 2. Bersifat keras sehingga untuk menggabungkan beberapa plywood perlu menggunakan paku tembak atau paku besi biasa. 3. Presisi ketebalan kurang bagus. Dan 4. Sulit untuk langsung di finishing. Dua, MDF, Medium Density Fiberboard. Medium Density Fiberboard, MDF, adalah papan material yang tersusun dari kombinasi serat kayu dan serbuk kayu yang dipadatkan pada tekanan dan temperatur suhu tinggi dengan bantuan resin. Seperti halnya plywood, MDF banyak dipakai untuk rangka furnitur, mebel. Permukaan MDF jauh lebih halus dan lebih rata dibandingkan dengan permukaan plywood. Kelebihan dari MDF yaitu 1. Permukaan lebih halus dan lebih rata. 2. Fleksibel dan mudah ditekuk untuk dijadikan alternatif rangka furnitur. 3. Harga lebih murah daripada plywood. 4. Presisi ketebalan materialnya bagus. Dan 5. Mudah untuk langsung di finishing. Adapun kekurangan dari MDF yaitu 1. Ketahanan kurang bagus terhadap air. 2. Mengandung bahan kimia yang sedikit mengganggu, terutama bagi yang alergi atau gangguan pernafasan. Dan 3. Lebih mudah patah. Tiga, HDF Density. HDF adalah sebuah papan yang terbuat dari campuran serbuk halus kayu lunak dan keras yang kemudian dipres panas, hot press, dengan perekat pada kepadatan tertentu. Kayu ini rata-rata dijual dengan ukuran panjang dan lebar seukuran triplex. Material utama pembuatan HDF disebut serat kayu, serbuk kayu yang dapat dibuat dari kayu keras maupun lunak. Perbedaan dari MDF dan HDF adalah pada kepadatannya. MDF mempunyai kepadatan menengah, medium density fiberboard, dan HDF mempunyai kepadatan tinggi, high density fiberboard. Sedangkan yang low density biasa disebut sebagai particle board. Empat, particle board. Particle board adalah papan material kayu, tersusun dat serbuk gergaji yang dipadatkan melalui proses kimia dalam tekanan suhu tinggi. Harga particle board jauh lebih murah daripada plywood atau MDF dengan permukaan papan sudah terlapisi veneer, lapisan kayu. Kelebihan dari particle board adalah berat material lebih ringan serta iwut dan MDF. Adapun harga lebih murah dan ekonomis dibanding kekurangan particle board adalah 1. Tidak tahan air dan ruang yang lembab. 2. Permukaan kurang halus. 3. Lebih sukar dalam finishing. Dan 4. Mudah keropos atau mudah hancur. 5. Blockboard. Blockboard tersusun dari balok-balok kayu lunak yang memiliki lapisan multiplex setebal 20-30 mm di bagian tengahnya. Bagian atas dan bawah permukaan blockboard dilapisi veneer kayu sehingga menampilkan kesan halus dan mengkilap. Lapisan multiplex yang digunakan terbuat dari kayu ash. Blockboard secara tidak langsung juga dikelompokkan ke dalam jenis multiplex. Jika bagian luarnya terlapisi oleh kayu jati, blockboard tersebut dinamakan TA block. Tidak seperti multiplex, blockboard memiliki karakter kayu yang lebih kaku sehingga risiko pemuaian dapat dihindari. Berdasarkan jenis kayu olahan di atas, urutan kualitas dari yang paling bagus adalah plywood, blockboard, MDF, dan particle board. 2. Bahan lantai.
Lantai rumah merupakan salah satu dari beberapa elemen penyusun arsitektur bangunan. Keberadaannya mutlak dan esensial sehingga akan membentuk identitas dan karakter dari sebuah rumah atau bangunan. Secara struktural, lantai tersusun alas tulangan pelat lantai, tumpuan dan lapangan yang dikombinasikan dengan campuran beton. Sama halnya dengan elemen struktural lainnya, seperti fondasi, kolom, dan balok. Bahan penyusun lantai umumnya adalah struktur beton bertulang. Berikut beberapa pilihan material populer di masyarakat yang dapat dijadikan pertimbangan untuk lantai rumah. A. Keramik. Keramik berasal dari bahasa Yunani keramos yang berarti tembikar, pottery atau peralatan yang terbuat dari tanah, earthenware. Keramik merupakan bahan padat anorganik yang berasal dari paduan unsur logam dan non-logam yang dibakar dengan temperatur tinggi. Pada dasarnya, keramik bersifat sangat keras, mudah pecah, isolator, balok elektrikal maupun termal, kaku, dan memiliki stabilitas tinggi. Secara umum, keramik juga mempunyai kekuatan tekan yang lebih balek dibandingkan kekuatan tariknya. Jenis-jenis keramik yang urnyuren ditemukan di pasaran adalah sebagai berikut. Satu, keramik lantai biasa. Jenis keramik lantai biasa merupakan jenis keramik yang paling banyak ditemukan. Ukuran keramik biasa sangat lengkap, mulai dari ukuran persegi 30 cm hingga 80 cm. 2. Keramik lantai teraso. Keramik lantai teraso saat ini adalah jenis keramik yang banyak dicari dan disukai oleh beberapa pengembang dan pecinta rumah bergaya etnik dan klasik. Pada umumnya, ukuran keramik teraso adalah 20 x 20 cm. 3. Homogeneous steel. Keramik jenis homogeneous steel merupakan keramik tiruan granit yang dibuat pabrik. Keramik ini dibuat semirip mungkin dengan granit atau marmer. Biasanya keramik jenis ini dibuat dengan ukuran besar dan jarang diproduksi dalam ukuran kecil. Pengguna terbesar dari keramik lantai jenis ini adalah gedung-gedung pusat perbelanjaan, apartemen, dan bangunan lain yang ingin terlihat mewah dengan biaya minim. 4. Keramik granit alam. Jenis keramik granit biasanya digunakan oleh kalangan menengah ke atas. Dari segi keindahan, keramik ini cukup membuat rumah lebih asri, anggun, dan elegan. Jenis keramik ini merupakan hasil tambang sehingga harganya terbilang mahal jika dibandingkan dengan jenis keramik lain. 5. Keramik mozaik. Keramik ini merupakan sebuah ubin ukuran kecil, biasanya tidak lebih kelen 6 cm. Lempengan dari keramik ini memiliki ketebalan 5,4 mm dan pola berwarna, diterapkan pada sisi sebaliknya yang terlihat dari keramik transparan. Desain ini memberikan efek optik yang tidak dapat diperoleh dari ubin lain. Kelebihan dari keramik adalah: 1. Ubin keramik terbuat dari bahan alami sehingga tidak beracun dan tidak menyebabkan alergi. 2. Permukaan halus dari ubin keramik mencegah penumpukan bakteri dan jamur. 3. Tahan terhadap air dan kelembaban. 4. Tahan terhadap noda. 5. Mudah dibersihkan. 6. Tahan lama dan bebas perawatan. 7. Memiliki kekuatan yang tinggi. 8. Tidak mudah terbakar dan tidak menyalurkan api. 9. Tidak berubah warna dari waktu ke waktu. 10. Dapat menjadi unsur dekorasi pada rumah. 11. Pilihan modelnya banyak dan beragam. Serta 12. Harganya pun beraneka ragam.
Selain mempunyai kelebihan, keramik juga mempunyai kekurangan, yaitu 1. Kurang tahan terhadap guncangan dari benda-benda padat yang berat. 2. Kurangnya elastisitas sehingga tidak dapat diletakkan pada permukaan melengkung. 3. Pemasangannya membutuhkan tukang yang ahli. 4. Terkesan dingin. 5. Nat keramik sulit untuk dibersihkan. 6. Mudah pecah. Dan 7. Mudah tergores. B. Batu alam. Marmer, granit, dan limestone adalah beberapa jenis batu alam yang sering digunakan untuk lantai. Penambahan elemen batu alam akan menimbulkan kesan natural yang elegan dan eksklusif pada rumah terlepas dari gaya arsitekturnya. Satu, marmer yang berkualitas tinggi adalah yang berwarna putih jernih karena kandungan kalsitnya lab dari 90%. Sedangkan marmer yang berwarna abu-abu dihasilkan karena kandungan grafit pada batuan tersebut. Marmer warna pink merah terjadi akibat adanya kandungan hematit, kuning krem sebagai pengaruh dari kandungan limonit. Penggunaan lantai marmer mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan lantai marmer adalah A. Tahan lama karena batu marmer terbentuk dari proses metamorfosis yang panjang dan alami sehingga lapisan marmer tebal dan keras. B. Kandungan mineral yang ada dalam marmer akan menjaga kilau lantai sehingga tidak terlihat kusam. C. Mudah dibersihkan dan dirawat. D. Banyak variasi dan semuanya terlihat mewah. E. Tidak menghantarkan papas. Dan F. Sifatnya dingin. Adapun kekurangan dari lantai marmer adalah cenderung licin, harga lumayan mahal, harus diganti apabila rusak, dan proses pemasangan yang sulit. Dua. Granit adalah jenis batuan intrusif, felsik, dan igneus yang umum ditemukan. Sebagian besar granit bertekstur keras dan kuat, oleh karena itu banyak digunakan sebagai batuan konstruksi. Warna yang terang memudahkan orang untuk mengenali jenis batuan ini. Granit juga terkenal karena dapat dimanfaatkan untuk membuat banyak benda objek yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ubin lantai, paving, tapak tangga, serta batu nisan. Kelebihan dari granit adalah A. Tahan lama hingga 10 tahun. B. Memiliki daya tahan yang cukup tinggi terhadap aktivitas tinggi seperti dapur. C. Tahan terhadap berbagai macam cuaca. D. Bersifat kedap udara sehingga tidak perlu khawatir bentuknya berubah karena terkena air atau terjadi banjir. E. Tidak mudah retak atau rapuh. F. Harganya lebih murah dibandingkan marmer. G. Tahan terhadap berbagai macam goresan. H. Sambungan nat lebih tipis dan terlihat menyatu. I. Memberikan kesan mewah. J. Lebih halus dibandingkan dengan jenis keramik lain. Serta K. Lebih mudah dibersihkan saat terkena noda. Kekurangan dari granit adalah variasi corak dan warna tidak sebanyak marmer atau vinil. Batu granit lebih berat dibandingkan dengan jenis keramik lain, warna tidak sama persis, dan diperlukan alat pemotong khusus karena material keras dan tebal. Tiga. Limestone, gamping, limestone, CaCO3, adalah batuan sedimen yang tersusun dari mineral kalsit dan aragonit. Gamping merupakan dua varian yang berbeda dari kalsium karbonat, CaCO3. C. Parket.
Parket adalah jenis lantai kayu dari kumpulan kepingan kayu yang telah dipres sedemikian rupa hingga berbentuk potongan atau papan siap pasang di atas lantai konkret. Keunggulan dari lantai parket adalah 1. Variasi lantai parket banyak, 2. Mudah dibersihkan, 3. Kokoh dan tahan lama, 4. Bahannya non-alergen, dan 5. Harga cukup terjangkau. Adapun kelemahan dari lantai parket adalah 1. Persiapan pemasangan membutuhkan syarat khusus, 2. Menimbulkan bunyi sehingga kurang nyaman, 3. Licin, dan 4. Berpotensi mudah rusak. B. Ornamen pada desain interior. Satu. Mengenal ornamen. Ornamen berasal dari bahasa Latin ornare, yang berarti menghias. Ornamen adalah salah satu karya seni dekoratif yang biasa dimanfaatkan untuk menambah keindahan suatu benda atau produk. Ornamen merupakan suatu karya seni dekoratif, seni murni, yang berdiri sendiri, maupun terkait dengan benda produk fungsional sebagai tempatnya. Dalam bangunan, ornamen digunakan sebagai seni dekorasi yang digunakan untuk mempercantik objek bangunan. Menurut tata letaknya, ornamen dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ornamen eksterior dan ornamen interior. Secara garis besar, yang dimaksud dengan ornamen eksterior yaitu ornamen yang digunakan di luar ruangan, sedangkan ornamen interior yaitu ornamen yang digunakan di dalam ruangan. Dua. Fungsi ornamen. A. Sebagai ragam hias murni. Maksudnya bentuk-bentuk ragam hias yang dibuat hanya untuk menghias demi keindahan suatu bentuk, benda atau bangunan del mana ornamen tersebut ditempatkan. Penerapannya pada alat-alat rumah tangga, arsitektur, pakaian, batik, bordir, kerawang, alat transportasi, dan sebagainya. B. Sebagai ragam hias simbolis. Maksudnya karya ornamen yang dibuat selain berfungsi sebagai penghias suatu benda juga memiliki nilai simbolis tertentu dalamnya menurut norma-norma tertentu, adat, agama, sistem sosial dan sebagainya. Contoh ragam hias ini misalnya motif kaligrafi, motif pohon hayat sebagai lambang kehidupan, motif burung phoenix sebagai tambang keabadian, motif padma, swastika, lamak, dan sebagainya. Tiga. Motif dan pola pada ornamen. Motif dalam hal ini dapat diartikan sebagai elemen pokok dalam seni ornamen.
Motif merupakan bentuk dasar dalam penciptaan perwujudan suatu karya ornamen. Perbedaan antara pengertian motif, pola, dan ornamen sebagai berikut. A. Motif adalah pangkal untuk memberikan suatu pola, baik dibentuk dari unsur garis maupun bentuk figur. B. Pola yaitu motif yang dibuat secara berulang-ulang, jalin-menjalin, selang-seling, berderet, atau variasi suatu motif dengan motif lain. C. Ornamen yaitu pola yang diterapkan, dijadikan hiasan pada suatu benda. Motif dalam ornamen dapat diuraikan sebagai berikut. A. Motif hias manusia. Dikatakan motif bias manusia karena pembuatan ragam hiasnya mengacu pada figur manusia. B. Motif hias binatang. Motif hias binatang dalam pembuatannya mengacu pada bentuk binatang. C. Motif hias tumbuh-tumbuhan. Motif hias tumbuh-tumbuhan dalam pembuatannya bersumber pada bentuk tumbuh-tumbuhan. D. Motif hias geometris. Motif hias ini dalam pembuatannya mengacu pada bentuk ilmu ukur, seperti garis lurus, garis lengkung, lingkaran, segitiga, segi empat, dan sebagainya. E. Motif hias hayali. Disebut dengan motif hias hayali karena dalam pembuatannya berdasarkan hayalan pembuat. Dalam kehidupan, motif hias ini sebenarnya tidak ada, misalnya naga, raksasa, dan sebagainya. F. Motif hias kosmos atau berbentuk alam. Dikatakan motif hias kosmos atau alam karena dalam pembuatannya mengacu pada bentuk-bentuk alam, seperti awan, cadas, air, batu, gunung, dan sebagainya. Empat. Teknik penyelesaian ornamen. Penyelesaian gambar ornamen bertujuan membuat karya tersebut menjadi lebih indah, dan gambar yang di-finishing akan tampak lebih jelas dan menarik. Beberapa teknik yang dapat digunakan untuk melakukan finishing adalah sebagai berikut. A. Teknik hitam putih, yaitu penyelesaian suatu karya ornamen yang hanya memanfaatkan tinta atau pensil hitam. Penyelesaian dengan cara ini dimaksudkan untuk menimbulkan kesan gelap terang, penyinaran, kesan jarak, dan kesan volume. Teknik penyelesaian, finishing, dilakukan dengan sistem arsiran, seam bebas, duset. Pointillist, penyelesaian dengan menggunakan titik-titik dan sungging atau
Gradasi penggunaan tinta Cina atau tinta bak. Finishing ini dilakukan melalui tahap dari tipis ke tebal atau dari gelap ke terang sesuai dengan keinginan. B. Teknik warna, yaitu jenis finishing yang menggunakan warna sebagai unsur pokok. Finishing ini dilakukan dengan 1. Sistem plakat, yaitu menerapkan warna secara plakat, poster, sesuai dengan warna motif yang diinginkan. 2. Gradasi, warna tersusun, yaitu dengan menerapkan warna secara tersusun baik dari warna gelap ke warna terang atau sebaliknya. Dan 3. Gelap terang, yaitu menerapkan warna dari warna gelap ke warna terang dengan menebarkan warna, bukan tersusun. C. Bahan finishing desain interior. Pekerjaan finishing dalam desain interior adalah pekerjaan penutupan atau pelapisan dalam suatu ruangan. Material bahan finishing berperan sebagai bahan pelapis penutupan untuk mempercantik dan memperindah ruangan. Material finishing interior terdiri dari material finishing dinding, lantai, dan plafon. Satu. Material finishing dinding. Material finishing dinding sangat bervariasi bergantung pada tema gaya desain interior. Macam material finishing tembok diantaranya adalah A. Cat tembok, B. Wallpaper, C. Fiber, D. HPL, High Pressure Laminate, dan E. Multiplex. 2. Material finishing lantai. Material finishing lantai pada prinsipnya adalah material yang digunakan untuk menutup lantai agar lantai tampak lebih indah dan menarik sesuai dengan tujuan pengguna. Secara umum, bahan penutup lantai yang banyak di pasaran dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu lapisan penutup lantai yang alami dan lapisan penutup lantai buatan. Kayu solid, jati, merbau, kapur, ulin, dan sebagainya, dan aneka bebatuan yang bersumber dat alam, seperti marmer, granit, dan limestone merupakan jenis penutup lantai yang alami. Sedangkan semen, keramik, MDF, dan vinil dikategorikan sebagai lapisan penutup lantai buatan. A. Contoh lapisan penutup lantai alami. 1.
Kayu solid. Lantai kayu masih menjadi bahan populer untuk rumah tinggal karena memiliki nilai estetika tinggi, memberikan kesan alami, serta mampu memberikan kehangatan dalam ruang. Kayu yang fleksibel dapat memberikan suasana elegan, klasik, modern, maupun kontemporer. Jenis lantai kayu yaitu parket yang terbuat dari kayu solid atau dikenal dengan solid parket, dan parket yang terbuat dari kayu asli dengan teknologi layer untuk mencapai tingkat kestabilan yang sempurna dikenal dengan engineer parket. Batu alam. Penutup lantai berbahan batu alam merupakan bahan tambang yang langsung diambil dari alam. Marmer dan granit merupakan jenis batuan yang terbentuk ratusan tahun dan tidak dapat diperbarui. Lantai marmer sangat kuat dan tidak getas, cocok untuk menahan beban berat. Marmer bersifat dingin sehingga dapat menyejukkan suhu dalam ruangan. Tampilannya pun sangat mewah dengan beragam motif dan corak. Namun perawatan lantai marmer lebih sulit dibandingkan jenis lantai lain. Lantai granit pada prinsipnya hampir sama dengan marmer, hanya secara kasat mata warnanya lebih gelap. B. Lapisan penutup lantai buatan. 1. Keramik. Dua. Vinil. Vinil banyak digunakan sebagai alternatif lantai parket karena harganya lebih murah dan tahan rayap. Lantai vinil tersedia dalam vinil til, kotak atau persegi, dan vinil sheet bentuk gulungan, roll. Vinil sheet umumnya dikenal sebagai linoleum. Harganya sangat variatif dan dapat ditemukan di toko material atau toko bahan bangunan. Tiga. Karpet. Lantai karpet dapat dibagi menjadi dua gen. Pertama, karpet satuan yang biasa digunakan untuk aksen pemanis ruangan. Kedua, karpet yang secara permanen ditempel pada lantai seluruh ruangan. Lantai jenis ini hanya cocok dipakai di daerah subtropis atau ruangan yang memakai pendingin ruangan, AC. Jenis lantai ini sering dijumpai di kantor atau kamar hotel. Kelebihan lantai karpet adalah dapat memunculkan kesan hangat dan proses pemasangan yang mudah. Parket sintetis. Selain yang berbahan dasar kayu solid, parket juga terbuat dari material sintetis, seperti partikel board ataupun MDF. Parket jenis ini umumnya lebih terjangkau dibanding parket berbahan dasar kayu solid. Lima. Lantai acian poles. Tren lantai acian muncul untuk menciptakan kesan raw industrial. Lantai acian juga dapat menghemat pengeluaran untuk memilih material lantai. Apabila dipadukan dengan desain modern, lantai acian poles pun dapat memberikan kesan elegan.
Pastikan menggunakan lapisan aci yang halus untuk menghindari debu yang menempel pada beton aci. Enam. Epoksi. Epoksi adalah material yang berfungsi sebagai selan, pelapis untuk lantai beton. Pelvis epoksi dapat digunakan pada lantai untuk bangunan komersial, trotoar, bahkan dinding atau langit-langit gedung bertingkat, dan paling muring digunakan di lantai garasi. Berikut adalah manfaat dari penggunaan pelapis lantai epoksi. A. Daya tahan yang lebih baik. Lantai beton yang dilapisi epoksi bertahan lebih lama dibandingkan dengan pelapis cat biasa. B. Kuat dan tahan lama. Setelah epoksi diubah menjadi polimer padat, epoksi menjadi sangat kuat yang dapat mencegah kerusakan kimia. C. Menghemat waktu. Pelapis lantai epoksi biasanya cepat dan mudah dipasang, yang berarti lebih sedikit waktu untuk mematikan produksi instalasi. OK digunakan del pabrik, shutdown time. D. Nilai estetika tinggi. Pelapis lantai epoksi biasanya tersedia dalam berbagai warna dan pola agar sesuai dengan gaya spesifik. E. Tahan korosi dan bahan kimia. Pelapis epoksi dapat bertahan meski terus terpapar bahan kimia sehingga sangat cocok untuk gudang atau tanaman. Tiga. Material finishing plafon. Plafon atau lebih dikenal sebagai langit-langit adalah bagian dari konstruksi bangunan yang berfungsi sebagai lapisan yang membatasi tinggi suatu ruangan. Selain itu, plafon juga berguna untuk keamanan, kenyamanan, serta keindahan sebuah ruangan. Pada dasarnya plafon dibuat dengan maksud mencegah cuaca panas atau dingin agar tidak langsung masuk ke dalam rumah. Setelah melewati atap, saat ini plafon tidak sekedar sebagai penghambat panas atau dingin, melainkan juga sebagai hiasan untuk mempercantik interior suatu bangunan. Bahan plafon yang digunakan pun beraneka ragam, mulai dari kayu, triplek, lembar semen, asbes, hardboard, softboard, akustik tile, particle board, aluminium, serta yang paling populer adalah plafon gipsum. Contoh material finishing plafon diantaranya sebagai berikut. A. Gipsum. Gipsum merupakan material finishing interior bangunan yang terbuat dari bubuk lembut berwarna putih atau disebut casting. Kelebihan dari bahan ini adalah jika terjadi kerusakan pada bagian tertentu maka perbaikan dapat dilakukan pada bagian tersebut tanpa perbaikan keseluruhan. B. Cat plafon.
Bahan cat untuk plafon merupakan salah satu jenis finishing yang diaplikasikan pada plafon rumah dengan menonjolkan aspek estetika melalui warna dan tekstur cat. Pemilihan warna akan berpengaruh pada suasana ruangan karena hal tersebut berhubungan dengan ekspresi kepribadian penghuninya. C. Lumber Ceiling merupakan finishing plafon yang berasal dari kayu ekspos. Bahan ini mirip seperti parket lantai. Kayu lumber ceiling atau sering disebut ceiling adalah lembaran-lembaran kayu tipis dengan ketebalan rata-rata 1 cm, lebar total standar 9 cm dengan invoice 8 cm. Lumber ceiling digunakan untuk menutup permukaan plafon rumah atau bangunan gedung, hotel atau apartemen. Jenis lumber ceiling juga cocok diaplikasikan untuk wall panel dinding, dalam ruangan maupun bodi lemari. D. Drop ceiling. Drop ceiling merupakan bahan penutup plafon yang dikenal dengan plafon gantung. Selain sebagai penutup plafon, drop ceiling juga digunakan sebagai akses utama pencahayaan dalam desain interior. Lampu yang digunakan biasanya berupa hidden light yang disembunyikan di balik drop ceiling. Drop ceiling membuat tampilan plafon lebih klinamis. Pada rumah berdesain minimalis, drop ceiling dibuat seolah-olah menjadi satu bagian dengan struktur rumah. Hal ini dimaksudkan untuk menyembunyikan rel gorden dan vertical blind sehingga tampilan rumah menjadi lebih apik dan cantik. Panduan berikut dapat membantu untuk membuat drop ceiling.